Baik, kita lanjut. Di persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liability atau liabilitas tambah ekuitas. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya udah dua sisi ya. Oke, ini sisi kiri dan ini sisi kanan. Gitu ya. Artinya apa? Kalau dalam konteks akuntansi, kiri itu sama dengan debit. Jadi debit itu artinya kiri. Sedangkan kanan itu artinya kredit. Ya, dengan demikian kalau kita perhatikan dengan baik, maka aset itu secara normal posisinya di sebelah debit. Liabilitas dan ekuitas secara normal posisinya di sebelah kredit. Nah, ekuitas awal atau modal awal, ini saya gelambangkan E0, ditambah dengan pendapatan, dikurangi dengan biaya, dikurangi dengan penarikan, atau istilahnya prive. Dengan demikian, kalau aktiva berada di sebelah kiri dan debit, itu artinya aset itu atau aktiva itu bertambah di sebelah debit, sementara lawannya kalau berkurang ini di sebelah kredit. Ya, sementara di sisi kanannya liabilitas atau hutang ini apabila bertambah dimasukkan di sebelah kredit, sementara kalau berkurang itu dia akan berada di sebelah debit, jadi lawannya ya. Ekuitas juga begitu, karena dia pada sisi yang sama dengan liabilitas, maka kalau ekuitas bertambah, dia akan ditempatkan di sisi kredit, sementara kalau berkurang akan ditempatkan di sisi debit. Itu ya untuk persamaan dasar akuntansi. Kemudian sebaliknya untuk pendapatan dan biaya. Bagaimana pendapatan? Pendapatan karena menambah ekuitas itu sama dengan ekuitas ya, jadi bertambah, dia akan masuk ke sebelah kredit, berkurang juga ya, berkurang saya tambahkan minus, dia akan ditempatkan di sebelah debit. Ya. Bagaimana dengan biaya atau beban atau expense? Karena dia berlawanan dengan ekuitas. Sebaliknya kalau ini bertambah, namanya juga berlawanan, karena dia pengurang dari pendapatan. Nah, kalau ini bertambah di sebelah kredit, maka biaya bertambahnya sebelah debit. Dan apabila berkurang, itu di sebelah kredit. Kemudian, prive atau penarikan dana oleh pemilik atau sering juga disebut drawing, ini sama dengan biaya ya, karena namanya juga mengurangi modal, sehingga dia berlawanan dengan ekuitas. Nah, bertambah di sebelah ini debit, dan berkurang itu di sebelah kredit. Gitu ya, jadi ini aturannya. Aturan-aturan ini diturunkan dari persamaan dasar akuntansi. Jadi Anda harus paham dulu persamaan dasar akuntansi, sisi kiri, sisi kanan. Ya, normalnya apa? Kalau kita back saldo normal, maka aset itu normalnya itu di sebelah debit saldonya ya. Saldonya di sebelah debit. Kalau tidak di sebelah debit berarti ada kesalahan atau ada yang perlu dikoreksi. Bagaimana kalau liabilitas? Saldo normalnya ini di sebelah kredit, ekuitas juga begitu. Saldo normalnya itu di sebelah kredit. Kemudian ini saya bikin garis bahwa sisinya berbeda ya. Sedangkan pendapatan
ya, pendapatan. Karena itu sama menambah ekuitas, dia di sebelah kredit. Biaya karena mengurangi, itu di sebelah debit. Begitu juga dengan prefer. Ini sama dengan biaya, posisinya di sebelah debit. Aturan-aturan ini penting untuk diingat, karena basis selanjutnya dari akuntansi tentang debit dan kredit mengikuti aturan-aturan pendebitan dan pengkreditan ini. Nah, dengan contoh, bagaimana aturan pendebitan dan pengkreditan itu dimasukkan dalam kasus transaksi. Misalnya Tuan A berinvestasi untuk usaha jasa X sejumlah kas 40 juta dan peralatan 4 juta. Kas dan peralatan ini adalah bagian dari aset, sehingga asetnya bertambah, yaitu kas 40 juta dan peralatan 44 juta. Nah, karena dia bagian dari kas, maka ketika kas bertambah, dia akan di sebelah debit, dan sisi lain modal atau ekuitas bertambah sebesar 44 juta, yaitu 40 dan 4 juta. Sehingga modal bertambah kita posisikan di sebelah kredit atau di sebelah kanan. Kemudian transaksi kedua misalnya diterima pendapatan dari usaha jasa X 20 juta tunai, maka kalau kita lakukan analisis transaksi di sini juga kasnya bertambah dalam bentuk uang dari pendapatan 20 juta. Dengan demikian karena bagian dari aset, kas bertambah sebesar 20 juta, kita posisikan dia di sebelah debit atau di sebelah kiri, dan pendapatan jasa itu bagian dari ekuitas. Ya, ekuitas bertambah. Karena pendapatan bertambah, maka ekuitas bertambah. Maka dengan demikian posisinya di sebelah kredit. Ya, mohon diingat yang di depan tadi bahwa ekuitas itu posisinya di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Contoh berikutnya, dibeli perlengkapan untuk kantor. Perlengkapan ini juga bagian dari aset, sehingga asetnya bertambah 1.500.000. Apabila aset bertambah, itu posisinya di sebelah debit. Sementara kas, ya, karena membeli perlengkapan ini menggunakan uang, maka kasnya berkurang, asetnya berkurang. Jadi, kita posisikan di sebelah kredit, aset berkurang. Perhatikan, bisa saja aset bertambah, aset berkurang, karena membeli ini tidak ada kaitannya dengan modal. Ya, tidak ada kaitannya dengan ekuitas. Sehingga yang berkurang adalah aset, sekaligus yang bertambah adalah aset. Kemudian Tuan X menyewa kendaraan untuk mengantar tamu. Sewa ini adalah jenis biaya. Biaya itu mengurangi ekuitas. Ya, biaya bertambah, artinya ekuitas berkurang di sebelah debit. Makanya posisinya kita bikin di sebelah debit. Sementara di sisi lain membayar sewa ini menggunakan uang atau kas. Kas itu adalah bagian dari aset, maka kas berkurang 400.000, kita buat di sebelah kredit. Kemudian misalnya usaha jasa X menerima pinjaman. Pinjaman itu adalah hutang atau liabilitas. Jadi dalam konteks ini liabilitasnya bertambah. Liabilitas bertambah atau hutang bertambah, dalam konteks ini hutang bank, kita posisikan di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Sementara hasil penerimaan utang ini dalam bentuk kas. Kas ini adalah aset. Asetnya bertambah 40 juta, kita posisikan di sebelah debit. Kemudian Tuan A membayar gaji karyawan 2.500.000. Gaji karyawan ini adalah biaya. Kemudian dia juga membayar listrik dan air, itu biaya. Biaya itu ingat mengurangi ekuitas. Ekuitas berkurang di sebelah debit. Ya, makanya ini kedua-duanya di sebelah debit. Karena biaya gaji bertambah, ekuitas berkurang, maka posisinya sebelah debit. Biaya listrik dan air bertambah, itu artinya ekuitas berkurang, maka dia diposisikan di sebelah debit. Di sisi lain, kas atau asetnya berkurang untuk membayar ini sebesar 3.200.000, sehingga kita posisikan di sebelah kredit. Nah, misalnya transaksi berikutnya ditarik 2 juta untuk keperluan pemilik. Maka penarikan ini disebut dengan prefer. Prefer itu mengurangi ekuitas. Kalau prefer bertambah, ekuitas berkurang. Ekuitas berkurang, posisinya di sebelah debit. Nah, sisi lain, ini penarikan ini dalam bentuk uang tunai.
artinya kasnya berkurang, kas perusahaan berkurang 2 juta, atau aset berkurang 2 juta, maka posisinya kita buat di sebelah kredit. Beginilah penerapan aturan pendebitan dan pengkreditan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan kita. Terima kasih.